Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang pentingnya jurnal. Jurnal ini sebagai pembunuh newbie. Istilahnya ya selama ini kalau misalnya kita pemula ya, gimana caranya tuh biar cepet-cepet keluar dari zona pemula. Nah dengan cara ya jurnal ini gitu. Kenapa? Karena dengan jurnal kita menunjukkan ya perjuangan kita, langkah demi langkah juga petualangan. Nah, di situ kita dapat ya istilahnya dapat apa ya dapat eh, megang istilahnya ya buku jurnal lah ibaratnya kitab ya kitab kitab ibaratnya kitab dibilang perjalanan hidup atau ya itu bisa bisa membuat kita tuh di atas para pemula yang belum punya apa-apa gitu. Kalau pemula kan taunya pengen cari duit, pengen cari duit, pengen cari duit. Nah, kita nih udah punya ibaratnya buktinya gitu, bukti dari awal sampai ya dapat duit seperti itulah gitu. Mungkin mungkin nggak dapat duit nggak apa-apa, yang penting kita udah ada rekam jejak atau pokoknya tercatat semua ya. Ya, salah satunya gimana caranya membuat jurnal ya dengan memanfaatkan channel YouTube, juga TikTok, IG. Ya kalau Sirtiman sih em, ya berusaha ya mendapat traffic dari sosial media, terutama yang ya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan ya apa yang ditawarkan gitu. Kalau misalnya produk digital ya mungkin dari Facebook, YouTube, TikTok, dan IG gitu. Tapi kalau dari semacam kayak perusahaan atau kerja itu ya pakai LinkedIn, Facebook, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi kendala ini ya membuat jurnal ini ya kita harus harus konsisten. Nah, makanya itu di dalam membuat jurnal Sirtiman ya cari cara gimana biar konsisten tuh. Nah, di sini muncullah planner ya, planner ala Sirtiman. Sebenarnya akhir tahun ini sebenarnya cuma ya ya nggak harus dipakai akhir tahun, bisa dipakai mungkin awal tahun. Ya pokoknya ini cuma judul aja deh gitu. Yang jelas udah ada kalendernya, udah diisi, jadi udah tinggal ya enak seharusnya. Udah enak bulan ini kita gini. Nah, ini kalau bulan sebenarnya bisa diganti ya. Tanggal bisa diganti. Yang penting udah ada setiap kotaknya udah ada isinya. Isinya ya bisa itu kita tindakan kita ya, action kita harus ngapain ya enaknya seperti itu. Ya kalau misalnya pemula ya kemungkinan dengan pakai planner ini akan lebih mudah ya untuk memulai jurnalnya. Sebenarnya si Herman juga udah bikin beberapa video ya tentang jurnal ini yang mungkin bisa disimak. Jurnal bisnis online, jurnal ya, jurnal tantangan, challenge, jurnal challenge 20 juta dalam 52 jurnal, jurnal bangkit dari gagal. Pokoknya jurnal persiapan rencana kerja itu Sirman udah buat banyak, udah buat itu. Tinggal ya kalian semua yang nonton video ini ya manfaatin deh kontennya tuh, udah dibuatin, bisa buat referensi, bisa dicoba ditiru, nanti disesuaikan sama karakternya sendiri gitu, sama kalian sendiri gimana bagusnya deh gitu, diperbaiki, dibagusin, dipoles lagi. Yang jelas 2024 ini jangan sampai kalendernya kosong gitu. Kalian mulai Januari kosong, Februari kosong, ya akhirnya sampai akhir tahun udah puyang gitu. Kejadiannya apa sih kalau akhir tahun ini inflasi, akhir tahun ini harga-harga naik, akhir tahun udah
ini akan menguras tabungan, menguras cash flow ya kalau mulai mikir finansial ya seperti itu. Nah, dengan jurnal kita punya perjalanan ya. Karena awal misalnya tahun 2024 ini baru pertama ngejurnal istilahnya itu ya paling baru dapat pengalaman aja selama setahun. Nanti selama setahun ya pasti pasti kalian dapat apa sih? Oh, apa nih? Oh, istilahnya jurnal kan jalan setapak demi setapak dari bawah ke atas. Nanti dalam ya kalau kalian udah dalam setahun melalui semuanya pasti kan paham, oh jalan yang di sini nih berlobang, jalan yang di sini becek, jalan yang di sini banyak duri. Nah, seperti itu. Jadinya kalian udah punya formula bisnis online. Untuk 2025 bikin formula, bikin jurnal lagi, start terus ya. Emang begitu terus ya guys. Namanya bisnis online ini ya harus punya rencana atau rencana bisnis. Kalau nggak ada rencana bisnis kembali kayak zombie, nggak ada rencana, nggak ada yang dituju, nggak ada target, nggak ada arahan, gaji nggak jelas, nabrak-nabrak, muter-muter seperti itu. Nah, kalau ada planner ini ya kita menjaga kesuksesannya biar terarah gitu, biar fokus, biar cepat, lancar, jaya lah. Untuk kendalanya apa ya? Kendalanya ini ya yang biasanya nggak pernah rapih gitu ya, yang biasanya nggak pernah rapih ini akan boleh dibilang awal-awal akan tersiksa sih. Awal akal akan ibaratnya badan, hati, otak itu akan menolak kalau bisa. Aduh, hidup tuh jangan jangan kayak apa sih? Jangan kayak diatur-atur gitu. Jangan kayak dipaksa ditodong gitu harus ngikutin ini ya, cuma kita ambil efek positifnya ya guys. Efek positifnya apa ya, ya dalam jurnal ini hari demi hari sampai setahun penuh nanti akan hidup kita akan tertata gitu. Hidup kita akan rapih dan kita ya ibaratnya disiplin dirinya bertambah. Terus ya punya lebih cepat lah kalau misalnya ada yang butuh kayak pertanyaan kayak ya mungkin di forum atau di grup ya, butuh ada yang nanya kita bisa kasih jawaban berdasarkan pengalaman pribadi bukan teori aja gitu. Karena kita udah ada jurnal jadi biar yang lain lihat, oh gua nih pernah kayak gini tanggal segini bulan segini. Nah, nanti kan mereka bisa cek di channel YouTube-nya atau di channel TikTok-nya. Nah, jadi bisa paham, oh dia nih udah pernah benar-benar ngejalanin gitu. Jadi benar-benar bisa menjadi narasumber, bisa menjadi mentor yang patut dicontoh ya. Itulah kita tuh membuat jurnal ini biar berguna buat sesama ya. Sama ya dalam hal ini ya di bidang cari duit online ya guys, cari duit online gitu. Nah, kalau untuk yang di planner ini di dalam jurnalnya ini apa isinya? Sebenarnya Sir Timan pengennya sih ya karena biar simple ya, dibagi dua kegiatan. Pertama mencari traffic dari YouTube. YouTube ini sebagai pencari traffic aja kita ya bikin konten ya sekedar ya ibaratnya jurnal aja ya, jurnal lah gitu. Orang tahu kita lagi ngapain, orang tahu lagi ngapain. Jangan jadi konten kreator. Di sini teman nggak mengarah ke konten kreator ya, ke konten kreator nanti ujung-ujungnya sibuk dengan algoritma, sibuk dengan kayak pakem-pakem judul, thumbnail dan hook dan kayak gitu-gitu. Di sini kita berusaha untuk alami aja ya, gimana kita uniknya kayak gimana biar kita awalnya secemen-cemennya mulai bisnis online kayak gimana nanti hasilnya seperti apa. Nggak ada yang harus apa ya, kadang orang kalau terlalu menjadi konten kreator kan terlalu
terlalu apa ya, terlalu kaku gitu, harus begini, harus begini. Makanya Sirtiman ya bisa dilihat lah kalau thumbnailnya ya, ya nggak terlalu inilah, yang penting ada judul, ada gambar gitu, authority ya, gambarnya Sirtiman seperti itu, ya udah gitu. Sebenarnya nggak ada aturan. Kalau dari Sirtiman kan bikin channel untuk bisnis online, bikin channel untuk jualan online ya, bukan untuk dapat gaji monetize dari akun YouTube-nya gitu. Meskipun meskipun monetize juga ya nggak ngarepin deh gitu, karena nanti ujung-ujungnya larinya jadinya ngarahnya ke konten kreator, jadi bikin videonya jadi buat iklan gitu. Nah di sini Sherman yang penting ngajarin dari awal sampai mereka berani mengubah mindset, berani action, ngejalanin proses sampai berhasil, dan sampai kalau bisa sharing sama yang lain. Itu sebenarnya tujuannya tuh bikin channel gitu. Jadi ya ada dibilang ya meningkatkan sumber daya manusia lah seperti itu. Jadi nggak cuma ngandalin gaji dari akun YouTube terus buat dompet pribadi, nah itu beda gitu. Misi orang kan beda-beda ya guys. Kalau Sirtiman ya, ya udah, ya mungkin udah berumur ya, udah mulai mikir ya, berbuat sesuatu buat sesama gitu, nggak cuma cari duit apa ego buat sendiri, egois buat sendiri ya. Ya itu hak masing-masing, nggak ada larangan. Yang jelas tujuannya adalah ya, ya di sini kayak Sirtiman ngajarin jurnal, ngajarin memperkenalkan planner ya, biar kalian tuh bisnis online-nya tuh tertata rapi gitu. Selama ini Sirtiman tuh ya meskipun jurnalnya pakai buku ya, pakai buku yang ya inilah model yang ada pita merahnya itu, ya itu pun ya masih ada ide-ide yang tercatat gitu, suatu waktu dilihat ya bisa dibikin sesuatu, entah itu konten, entah itu ibaratnya apa ya, konten remix atau apalah gitu. Dan ya itu bisa disesuaikan sama zaman sekarang. Misalnya itu bikinnya udah 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, sekarang si kondi sekarang ya seperti ini ya, ini dibikin satu ibaratnya satu konten yang nyambung gitu loh. Nah di sini yang permasalahannya ini apa, kalau jurnal selain tadi ya hidup terkungkung dengan jadwal, ya itu emang kita harus merubah kebiasaan ya, entah itu istilahnya 21 hari kita harus strict ngikutin jadwal ya, jangan sampai bolong. Kalau bisa, kalau udah centeng jangan sampai silang atau kelewat. Ya silang ya nggak apa-apa, yang penting terus besoknya start lagi sesuai dengan, kalau bisa kalau ada yang silang kelewat misalnya 1 hari ya bisa digabung di hari berikutnya, di double gitu, seperti itu. Jadinya ya nggak ada materi yang kebuang, nggak ada tindakan yang kebuang gitu, nggak jadi nggak ada missing link lah. Kadang apa ya, orang itu butuh, bisnis online itu orang butuh ibaratnya guide atau pemandu ya. Nah di sini benar-benar mereka butuh orang yang pengen bisnis, apalagi di Indonesia ya, bisnis online ini masih sangat apa sih, levelnya sangat menyedihkan gitu ya. Masih banyak orang yang pada mager, masih pada scroll scroll TikTok, masih pada nonton YouTube doang, udah kayak kehidupannya kayak seperti itu, cuci otak. Nah di sini kita sebagai pebisnis online harus bisa membuat orang-orang seperti itu lebih produktif ya, lebih ya mengurangi orang-orang ke situ, apalagi judi online, top up ngabisin duit pribadi, ngabisin dompet, bikin dompet kosong tipis ya. Orang pada top up di TikTok biar nyawer cewek-cewek cakep gitu. Ya boleh-boleh aja lah kalau emang sekedar ini ya, cuma
top up sekarang harus lebih cerdas lagi untuk di 2024 itu. Pastikan top up yang apa sih, kalau Sirtiman top up yang bisa menambah edukasi kita gitu. Jangan cuma ngelihat apa mandi lumpur, orang kecebur di kolam apa gitu. Atau nenek-nenek apa, nenek-nenek rocker apa gitu ya. Kalau bisa yang buat kita, yang benar-benar buat kita ya, kalau kita butuhnya edukasi tentang apa ya kita oke lah gitu top up, karena terima kasih udah dapat ilmu. Cuma kalau ya kalau di TikTok ya, kalau di YouTube ya mungkin ya jangan buang-buang waktu ngelihat apa ya. Ya riset boleh gitu, cuma jangan terlalu berlama-lama gitu. Kita harus fokus sama kembali ke jurnal sama planner. Jam-jamnya kalau perlu dibikin ya. Pokoknya selain ada jadwal itu, kalian bisa bikin dijabarin pakai pakai ini ya, pakai chat GPT ya, dijabarin lagi, dijabarin jam-jamnya. Di sini Sirtiman bikinnya jam-jamnya jam berapa aja, terus ya itu bebas sih masing-masing. Yang jelas ini panduannya per hari ini gitu, per hari kegiatannya ini terserah mengatur jamnya sesuai dengan orang kan beda-beda. Ada yang kerja, ada yang sip-sipan kerjanya, ada yang bisnis, ada yang part time. Kalau udah punya bisnis, mau misalnya bisnis punya toko tapi dia ada waktu di toko untuk sejam 2 jam, mau cari tambahan online ya silahkan gitu. Bisa memulai jual apa bisnis online, cari duit online ya. Pokoknya sebenarnya bisnis onlinenya sih apa aja, cuma tetap ya harus ada jadwal, jangan sampai ya kacau gitu loh. Mulai dengan kacau, ujung-ujungnya ya bisa ditebak lah gitu. Jadinya tahun 2024 nanti kurang produktif. Makanya gimana caranya tetapin target, bikin jurnal sama planner sebelumnya, jadinya benar-benar pas tanggal 1 Januari start jebret gitu. Ya udah enak gitu. Udah enak jadinya, udah kalau ada ide konten ya udah tahu sebelumnya, udah direncanain. Oh hari ini gitu, hari ini gitu. Tinggal ngatur jamnya aja deh. Fleksibel. Dan kalau misalnya ada yang kelewat ya kayak tadi, nggak apa-apa ditumpuk di hari esoknya atau lusa. Yang penting ya gimana, itu utang, ibaratnya utangnya cuma utang produktif gitu, bukan utang pinjol. Itu utang utang konten atau utang produk digital. Itu yang harus dilunasin, harus dituntaskan ya. Jadi ya semoga yang bisnis online ini paham ya guys, kalau di channel ini nih nggak cuma ya belajar apa sih cara konten kreator aja, cuma benar-benar buat bisnis online, buat ya kalau misalnya memulai solopreneur ya, solopreneur seorang diri, awalnya dimulai seorang diri ya bisa dijalankan lah gitu. Kalau misalnya udah ada tim ya itu lebih enak lagi, bisa bagi tugas lebih mudah seperti itu. Untuk yang belum paham silahkan, kalau ada yang mau ditanya ya guys, tulis di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.